Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rena Istiqomah, Suci Oktaviani Disvana, Ismi Istiqomah, dan Muhammad Ilham Syah Kirana. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang resensi. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian resensi. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda, yakni resensi. Dari bahasa Inggris menyebutnya review, sedangkan dalam bahasa Latin menyebutnya revider atau recenser, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, resensi merupakan timbangan sebuah buku, pembicaraan buku, atau sekarang ini lebih dikenal dengan bedah buku. Tindakan resensi buku berarti memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas atau mengkritik buku. Secara garis besar, resensi merupakan kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik berupa buku non-fiksi atau fiksi seperti novel, drama, bahkan film, dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Materi yang kedua yaitu tujuan resensi. Yang pertama yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara kritis. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan buku diterbitkan. Yang keempat, memberikan informasi yang komprehensif dalam buku. Yang kelima, mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, atau mendiskusikan permasalahan yang muncul dalam sebuah buku. Yang keenam, memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya sebuah buku dibaca. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan tentang siapa penulisnya, mengapa ia menulis, dan bagaimana hubungan buku-buku sejenisnya. Dan yang terakhir, untuk segolongan pembaca agar mendapatkan timbangan dalam memilih buku. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suci Oktaviani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, Rena. Jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Resensi ini bersifat yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi ini bersifat membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Lalu yang terakhir ada resensi kritis. Resensi ini lebih berbentuk ulasan detail dengan menggunakan metode dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Lalu selanjutnya ada format buku atau unsur resensi. Yang pertama, membuat judul resensi. Yang kedua, menyusun data buku yang meliputi judul buku, pengarang dan penerjemah, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dan tebal buku. Lalu yang ketiga ada membuat pembukuan dengan cara yang pertama, memperkenalkan nama pengarangnya. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis. Yang ketiga, memaparkan sosok pengarang. Yang keempat, merumuskan tema buku. Dan yang terakhir, memperkenalkan penerbit. Lalu selanjutnya, yang keempat, tubuh dan isi resensi meliputi yang pertama, sinopsis, yang kedua, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, lalu yang ketiga, keunggulan dan kelemahan buku, yang keempat, rumusan kerangka buku, yang kelima, tinjauan buku dan penggunaan bahasanya, dan yang terakhir, adanya kesalahan cetak. Lalu yang kelima, penutup resensi. Pada bagian ini biasanya berisi argumentasi mengenai pentingnya buku tersebut ditulis kepada siapa buku tersebut ditunjukkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah menulis resensi, yaitu 1. Membaca buku yang akan diresensi secara cermat.
Yang dimaksudkan secara cermat di sini adalah membaca secara keseluruhan dengan maksud bisa memahami apa yang telah dibacanya. 2. Menceritakan identitas secara lengkap seperti menuliskan judul bukunya apa, pengarangnya siapa, sampai pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Dan biasanya itu semua tertera di awal halaman buku. 3. Memberikan penilaian secara objektif dan kritis. Yang dimaksudkan kritis di sini ketika menulis resensi, pengulasan detail bukunya menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Adapun beberapa langkah dalam menulis resensi. 1. Memilih jenis buku yang akan diresensi. 2. Buku-buku yang dipilih sebaiknya termasuk buku yang mutakhir atau yang terbaru. 3. Membaca anatomi bukunya. 4. Setelah menemukan buku yang akan diresensi, maka langsung diikuti dengan kegiatan membaca secara detail dan mencatat hal-hal penting melalui kutipan dan kata-kata kunci di dalamnya. 5. Membuat judul resensi. 6. Membuat ringkasan secara garis besar. 7. Memberikan penilaian buku. 8. Menunjukkan sisi lain dari buku yang ditonjolkan. 9. Mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. 10. Penilaian dilakukan dari segi kelengkapan karya, penggunaan bahasanya, serta memperhatikan sistematika resensi seperti yang telah dipaparkan di atas. Cara menulis resensi buku. 1. Identitas buku. Mengidentitas buku yang telah dibaca seperti judul buku, jenis bukunya itu fiksi atau non-fiksi, tahun terbitnya, penerbit bukunya siapa, dan cetakan berapa buku. 2. Pengantar isi atau pembukaan. 3. Yaitu ringkasan isi. 4. Menentukan kelebihan dan kekurangan buku yang telah dibaca, dan yang terakhir ada penutupan atau bisa menuliskan tanggapan terhadap buku tersebut. Adapun manfaat resensi. 1. Mengasah intelektual. 2. Memahami secara mendalam isi buku yang diresensi. 3. Mendapatkan penghasilan jika resensi tersebut dimuat di media massa. Dan yang terakhir akan dikenal dan direkrut untuk terus meresensi buku oleh penerbit jika telah produktif membuat resensi. Resensi berdasarkan media atau forumnya. Berdasarkan media atau forumnya, resensi dapat dibagi menjadi 2, yaitu penulisan resensi karya ilmiah, diperlukan adanya pengumpulan data, informasi, atau pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan tema karangan ilmiah yang akan diresensi. Dan yang kedua, penulisan resensi karya ilmiah populer. Resensi karya ilmiah populer ini banyak mengangkat atau memilih buku-buku yang ringan dan cenderung banyak diminati oleh kalangan generasi muda. Cukup sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Ilham. Terima kasih Saudari Ismi. Selanjutnya ada resensi berdasarkan isi sajian. Resensi buku berdasarkan isi sajiannya dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu resensi informatif, berisi informasi tentang hal-hal dari suatu buku pada umumnya. Isi resensi ini hanya ringkasan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan isi buku. Kemudian ada resensi evaluatif, lebih banyak menyajikan penilaian dan presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Dan pada dasarnya adalah deskripsi yang melibatkan analisis kritis dan bertujuan mengevaluasi makna dan pentingnya sebuah buku. Terus ada resensi informatif evaluatif, menjanjikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Nah, selanjutnya ada nilai dari resensi. Nilai buku dapat dikaitkan dengan fungsi buku bagi pembacanya. Nilai
dalam hal ini merupakan abstraksi pengalaman membaca buku. Misalnya, 1. Nilai ekonomi. Dengan membaca buku tersebut, dapatkah pembaca menciptakan kreativitas baru yang secara ekonomis dapat dijual dengan ekonomis? 2. Nilai spiritual. Setelah membaca buku tersebut, dapatkah pembaca memperoleh suatu informasi yang dapat memberikan kepuasan batinnya? 3. Nilai pendidikan. Setelah membaca buku tersebut, dapatkah pembaca memperoleh keterampilan tertentu? Yang keempat, nilai profesi. Setelah membaca buku tersebut, dapatkah pembaca mengembangkan karir dan profesinya lebih baik? Nah, selanjutnya ada bahasa saat menulis resensi. Bahasa yang mudah dipahami dan cara penyampaian yang komunikatif merupakan pertimbangan yang perlu disampaikan kepada pembaca resensi. Nah, pemilihan karakter ini bahasa berkaitan erat dengan masalah penyajian tulisan resensi. Misalnya, kalimat runtun, ejaannya benar, dan tidak berpanjang lebar atau bertele-tele. Selain itu, dalam sebuah resensi atau teks ulasan juga ditandai dengan penggunaan kata-kata sifat seperti menarik, layak, berhasil, atau sebaliknya. Hal ini untuk memperjelas persetujuan atau penolakan terhadap buku tersebut. Dalam menulis resensi, bahasa yang digunakan harus dapat digunakan sebagai media komunikasi tentang apa yang ditulis resensi pada para pembaca. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Resensi adalah salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi pertimbangan kepada pembaca mengenai sebuah buku yang baru diterbitkan. Resensi ini mengulas tentang kelebihan atau kekurangan buku, bermanfaat atau tidaknya buku tersebut bagi para pembaca, serta layak atau tidaknya buku tersebut dibaca bahkan dimiliki untuk menjamin kebermanfaatan bagi para pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.